Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat aplikasi untuk belajar bahasa Inggris, khususnya bagi yang ingin meningkatkan kemampuan speaking. Oke, aplikasi ini saya buat dengan menggunakan Python dan modul Openai. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasinya. Oke, nah, cara kerja aplikasi ini, nanti kita bisa langsung berbicara dengan menggunakan suara kita, dengan menggunakan tombol mic ini, dan botnya akan menjawab dengan suara jika kita aktifkan tombol voice on. Dan jika ini kita off, maka dia hanya akan menjawab dengan teks di sini, oke? Dan kelebihan aplikasi ini yang cocok untuk belajar speaking adalah aplikasi ini memiliki berbagai macam bot dengan karakter yang berbeda-beda, oke? Ada yang karakter yang suka bercanda, itu bot yang namanya Jester, yang suka marah-marah, itu Achilles, yang selalu berbicara tentang hal-hal romantis, itu Casanova, yang selalu menggunakan bahasa gaul, itu ada bot yang namanya Slangster, yang suka nanya-nanya, seperti seorang detektif, itu namanya Sherlock, kemudian yang suka memberi nasihat, itu Socrates, yang selalu berbicara tentang ilmu pengetahuan, itu namanya Einstein, dan ada juga yang karakternya seperti seorang ustadz. Ketika kita berbicara dengan bot yang ini, dia akan menjawab dengan memberi ceramah, dan sekali-kali dia akan memberikan ayat atau hadis. Oke? Jadi sangat cocok bagi kita yang ingin praktek belajar bahasa Inggris dengan konteks penggunaan bahasa yang berbeda. Oke? Dan di sini kita juga bisa mengubah bahasanya jika kita ingin berbicara dalam bahasa Indonesia. Oke, saya akan coba demokan. Saya coba yang normal. Yang normal ini tidak memiliki karakter tertentu, hanya sebuah bot normal. Oke, kita gunakan mic. Hello, good morning. Good morning. How can I help you? How are you doing today? I'm doing great, thanks for asking. How can I help you? Nothing, I just want to know where you live. I'm a virtual bot, so I don't have a physical location. How else can I help you? Oke, jadi dia katanya tidak memiliki lokasi. Oke, karena ini botnya normal, jadi tidak memiliki karakter tertentu dan tidak memiliki tempat tinggal atau nama tertentu. Oke, kita bisa coba yang lain, misalnya Jester. Jester ini yang suka yang lucu-lucu, ya, yang suka joking. Tapi kita bisa juga clear chat history-nya, chat history cleared, oke? Nah, sekarang kita bisa berbicara dengan Jester ini tanpa Jester harus mengingat chat kita sebelumnya dengan bot yang normal, oke? Karena kita sudah meng-clear-nya. Oke, nah sekarang kita coba berbicara dengan Jester. Hello, sir. What are you doing? Hi there, I'm Jester, and I'm here to make you laugh. I'm currently trying to think of some funny jokes and puns, so I can make you smile. Okay, great. So tell me a joke then. Sure thing. What did the fish say when it hit the wall? Damn. Ha 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 ha, so funny. Thanks for the joke. You're welcome. Here's another. What did the tree say when it was being cut down? Timber. Oke. Nah, ini adalah karakter bot yang suka bercanda. Oke. Kalau kita tukar dengan karakter yang lain sebelum meng-clear chat history-nya, nanti bot yang lain akan sekali-kali akan ikut terbawa karakter Jester. Ya, jadi kalau kita ingin bot yang lain ini memiliki karakter sesuai dengan karakter yang ditugaskan kepada dia, maka sebaiknya kita di sini clear history dulu ya. Clear chat history. Oke, kita coba pilih Achilles. Ini bot yang suka marah-marah. Oke, sekarang kita coba saja nanya siapa nama dia ya. Saya coba. Hi there, what's your name?
My name is Achilles and I don't take kindly to your foul language. What? What did I do wrong? I was just asking what your name was. Don't you dare swear at me. My name is Achilles and I don't take kindly to your disrespect. Jadi dia selalu marah-marah. Kita lihat di sini, don't dare swear at me. My name is Achilles and I don't take kindly to your disrespect. Calm down, bro. I was just asking you something nicely. Don't you dare talk to me like that. My name is Achilles and I will not tolerate your foul language. I did not use any foul language. Don't you dare try to deny it. I heard the swear words you used and I won't stand for it. My name is Achilles and I demand respect. Oke, jadi bot ini sukanya marah-marah. Oke, kita lihat di sini. Don't you dare try to deny it. I heard the swear words you use and I won't stand for it. Oke, kita coba clear history lagi. Kita coba yang lain, misalnya yang suka menggunakan bahasa gaul, slangster. What's up, dude? What's good, fam? Ya, what's good, fam? Jadi memang bahasa gaul ya. What you doing? Just chillin'. What about you? Ya, just chillin'. Oke, jadi di sini dia menggunakan bahasa yang trendy ya, yang digunakan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi bukan bahasa yang formal atau bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh orang-orang tua ya. Jadi bahasanya trendy dan gaul dan banyak menggunakan slang. Jadi bagus juga untuk kita belajar bahasa slang dengan memilih bot slangster ini. Oke, kalau kita tidak tahu di sini arti dari chillin misalnya, kita bisa di sini select chillin, select chillin, kemudian klik pada tombol learn. Oke, ini ada juga fitur yang bagus di aplikasi ini. Kita bisa belajar kata ataupun frase dengan menggunakan tombol learn. Kita coba. Chillin'. Oke, agak sedikit lama prosesnya. Ya, ini baru keluar hasilnya. Kita lihat di sini dia memberikan definisi dari chillin itu apa. Artinya relaxing and enjoying oneself. Dalam bahasa Indonesia itu menghilangkan stres dan menikmati diri sendiri. Oke, jadi dengan aplikasi ini kita bisa langsung melihat arti dari kata yang kita tidak tahu. Oke. Jadi part of speech-nya ini adalah verb. Kemudian ada juga contoh example penggunaan dari chillin ini dengan kalimat yang berbeda. Oke. I'm just chilling at home. We were chilling in the park. Kemudian ada juga contoh conversation-nya. Ya, antara Jokowi dan Gerung. Nah, kata Jokowi, "Hey Gerung, what are you doing?" Jawab Gerung, "I'm just chilling at home." Jokowi, "That sounds nice. Do you want to come chilling with me?" "Sure, that sounds great. Let's go." Oke, jadi aplikasinya sedikit funny, lucu, karena di sini conversation-nya antara Jokowi dan Gerung. Oke. Selain dari bot yang berbeda-beda di sini yang bisa kita gunakan, itu ada juga fitur browse, ada fitur proofread ya. Untuk browse ini kita bisa menanyakan pada bot di sini dengan hal atau fakta-fakta atau event-event yang terjadi pada tahun setelah tahun 2021. Bagi yang kalian sudah menggunakan ChatGPT, pasti kalian tahu kalau ChatGPT itu, khususnya ChatGPT 3.5 ke bawah ya, itu data yang dimilikinya itu hanyalah data yang terbatas pada akhir tahun 2021. Oke. Nah, setelah tahun 2021, dia tidak tidak memiliki data tersebut dan tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Misalnya, jika kita tanyakan siapa pemenang Piala Dunia tahun 2022 di Qatar, dia tidak bisa menjawab karena datanya tidak sampai pada tahun 2022. Nah, dengan fitur browse ini, dia menggunakan
Google untuk membantu mencari pertanyaan, kemudian hasil dari Google itu dia akan simpul sendiri. Oke, di sini. Oke, kalian bisa nanti memiliki aplikasi ini kalau kalian tidak ingin mengcodingnya, belajar codingnya. Nanti saya akan bagi linknya di deskripsi, oke? Mungkin kalian penasaran dengan Ustadz sini. Saya akan coba demonstrasikan. Mungkin sebaiknya kita clear chat history dulu. Oke, pilih Ustadz. Kita coba tanya. Atau kita coba pakai bahasa Indonesia ya. Halo Pak Ustadz. Atau pakai mic juga bisa. Tapi di sini saya akan coba pakai, saya ketik saja. Halo Pak Ustadz. Apa hukum merokok di bulan puasa? Oke, kita coba send. Nah, tombol send ini kita gunakan untuk chat ya, atau dengan di sini kita tekan Control Enter. Bukan Control Enter, tapi Shift Enter. Oke, kita akan tunggu jawabannya. Mungkin masih mikir atau sedang mencari ayat Al-Quran yang cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sabda Rasulullah SAW, merokok adalah termasuk dari dosa-dosa kecil. Namun jika kita berpuasa, maka kita harus menjauhi dosa-dosa kecil, termasuk merokok, sebagaimana dalam hadits riwayat Abu Hurairah Iya, Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa, maka janganlah ia berbuat maksiat dan janganlah ia berteriak-teriak. Jika ia bertengkar dengan seseorang, maka hendaklah saya berpuasa. Hari, Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, hukum merokok di bulan puasa adalah haram. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk menjauhi dosa-dosa kecil. Wallahu a'lam. Oke, nah di sini hukum merokok di bulan puasa, ya maksudnya di siang hari bulan puasa ya, itu adalah haram. Ini kata Pak Ustadz, dan di atas kita lihat ada sumber hadis diuraikan oleh Abu Hurairah. Oke. Ya, ini sangat berguna juga ini si Ustadz, buat Ustadz kita bisa bertanya tentang hukum-hukum Islam, tapi jangan dianggap ini selalu akurat, karena ini adalah bot ya. Kadang dia suka berhalusinasi, memberikan jawaban-jawaban yang tidak benar. Untuk jawaban seorang Ustadz ini selalu cross-check jawabannya, baik di Google ataupun di buku-buku agama ataupun ke Ustadz secara langsung, oke? Nah, tujuan dari bot ini hanyalah untuk praktek speaking, oke? Jadi jangan dijadikan sebagai sumber ilmu. Maksudnya sumber hukum agama. Oke, fitur lain yang juga bagus di sini adalah, kita ganti bahasanya, itu adalah proofread. Nah, proofread ini dia bisa mengoreksi grammar bahasa kita yang salah. Jika kita salah menggunakan bahasa, ingin mengecek grammarnya, kita bisa ketik di sini, misalnya, she is my, atau CR, kita bikin salah saja, kita lihat apakah dia bisa mengoreksinya. CR my friend. Oke, I love-nya kita beri S, I loves him, I loves her, very much. Oke, kita lihat apakah dia bisa mengoreksi grammar dari kalimat yang kita berikan. Tekan tombol proofread. Oke, ya, she is my friend, I love her very much. Jadi di sini koreksinya ini benar sekali. Ini R-nya harusnya is, oke. Kemudian loves-nya seharusnya tidak menggunakan S ya. Di sini juga tidak menggunakan S. Dan selain itu, kata-kata yang dikoreksi itu diberi garis bawah dan memiliki style tebal, oke, bold. Jadi kita mudah melihat di sini mana yang salah, mana yang dikoreksi. Oke, jadi sangat membantu sekali bagi kita yang ingin belajar bahasa Inggris, dan fitur proofread ini juga berguna bagi kita yang suka
uh, yang suka writing ya, menulis-nulis, mengarang, ataupun untuk membuat tugas-tugas sekolah dalam bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita coba fitur browse. Fitur browse ini kadang dia benar, kadang tidak, karena dia mencari sumber informasinya dari Google. Nah, informasi dari Google tersebut dia simpulkan sendiri. Nah, kesimpulan yang dibuat itu bisa benar, bisa salah ya. Kita akan coba. Oke. Which country won the FIFA World Cup 2022 in Qatar? Browse. Argentina. Nah, ini dia jawab dengan benar ya, Argentina. Nah, jadi bot yang ini bisa menghasilkan jawaban yang sama dengan GPT-4 ya, yang baru saja rilis beberapa hari yang lalu, dengan data yang ditrain dengan current situation ya, current event. Oke. Tapi yang ini tidak ditrain dengan data, tapi dia memiliki fitur untuk mencari di Google pertanyaan yang kita tanyakan. Oke. Tapi inti dari aplikasi ini adalah untuk membantu kita belajar bahasa Inggris. Misalnya fitur browse ini bisa kita gunakan untuk memintanya membuat sebuah cerita ya. Misalnya make a short story between of a cat and a dog misalnya. Kalau kita klik send di sini atau kita tekan shift enter, maka dia akan memunculkan jawaban dengan data yang ditrain ya di sini. Oke, dia akan mengarang cerita. Oke, panjang sekali. Nah, tapi kalau kita tekan tombol browsing ini, dia akan membuat jawaban, mengarang cerita sesuai dengan link yang dia lihat di Google ya. Dia akan mengambil kesimpulan kemudian mengarang ceritanya. Kita coba. Nah, ini ada dua jawaban. Oke. Yang pertama adalah jawaban yang dia karang sendiri, generate sendiri berdasarkan data yang yang dilatih. Sedangkan yang ini adalah yang dia karang sendiri juga, tetapi berdasarkan hasil browsing dari Google. Dia ambil kesimpulan, kemudian dia hasilkan ceritanya sendiri. Kita bisa baca di sini, once upon a time in the year 2023. Jadi tahun sekarang ya. There lived a cat and a dog who were the best of friends. They would meet every day in the park and have long conversation about life. Kita bisa bandingkan dengan yang ini dan yang ini. Oke. Untuk membuat aplikasi ini dengan menggunakan modul Openai, pertama kalian harus ada dulu API key-nya ya. Nah, API key-nya ini bisa kalian peroleh di website Openai. Di sana kalian harus membuat akun Openai terlebih dahulu, kemudian kalian bisa mengenerate API key-nya. Oke, saya akan tunjukkan. Buka web browser. Nah, kalian ketik platform.openai.com. Oke, di sini kalian harus sign up, membuat akun yang baru. Nah, saya sudah punya akun di sini, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Nah, setelah kalian membuat akun di sini, setelah kalian daftar, kalian klik pada akun kalian tersebut, kemudian pilih View API Keys. Oke, View API Keys. Dan untuk memperoleh API Key-nya, kalian bisa klik pada tombol Create New Secret Key. Create New Secret Key. Kemudian kalian copy. Oke. Copy, klik OK. Nah, setelah itu kalian bisa langsung menggunakan API key-nya di aplikasi kalian seperti ini. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai membuat aplikasi ini dengan Sublime Text. Kalian juga bisa menggunakan Visual Studio atau PyCharm. Oke. Saya akan menggunakan Sublime Text.
Oke, yang pertama kita harus import modul-modul yang penting dulu. Pertama adalah modul sys, ya. Import sys. Mungkin kita simpan saja dulu. Ctrl S, kemudian buat nama filenya misalnya chat atau English chatbot.py. Oke, setelah kita import sys, kita import Openai, kemudian import PyQt5, karena untuk GUI-nya kita akan menggunakan PyQt5. Oke, from pyqt5.qt widgets, import bintang, from pyqt5.qt GUI, import bintang, from pyqt5.qt core, import bintang. Oke. Setelah itu kita langsung membuat kelas English chat. Oke. Nah, di dalamnya kita akan mensubclass QWidget. Kita buat function untuk initnya, init function, kemudian super .init. Kemudian kita buat sebuah metode self.init.ui. Oke, kemudian kita buat fungsinya di bawah, metodenya dev init ui self. Nah, pertama kita buat dulu layout untuk English chatnya. Kita akan gunakan vertical layout, oke? Vertical box sama dengan QV box layout. Nah, kemudian kita set VBox-nya menjadi layout untuk English chat. Oke, self.set layout vertical box. Oke, setelah itu kita akan membuat satu layout lagi, yaitu horizontal layout HB horizontal box sama dengan QHB layout. Oke, kemudian kita masukkan HB layout ke dalam vertical layout, pv.add layout HB. Oke, setelah itu kita butuh satu layout lagi, yaitu layout horizontal lagi, satu horizontal layout lagi, HB1 sama dengan QHB layout. Kita masukkan lagi ke dalam pv.add layout HB1. Oke. Nah, di dalam HB1 itu kita akan masukkan QSplitter. Nah, QSplitter ini bisa kita gunakan untuk memasukkan widget, baik itu text box ataupun tombol ataupun widget-widget yang lain. Dengan QSplitter ini kita bisa membesarkan dan mengecilkan ukuran dari widget tersebut secara langsung. Oke, kita buat di sini. Oke, tapi mungkin sebelum splitter, kita buat dulu vertical layout yang satu lagi, satu vertical layout lagi, VB1 sama dengan QB box layout. Kemudian kita masukkan VB1-nya ke dalam HB1. Oke, HB1.add layout VB1. Nah, setelah itu baru kita buat splitter, self.splitter sama dengan QSplitter. Kemudian kita atur orientasi dari splitternya. Caranya kita buat seperti ini, self.splitter.set orientation qt.orientation horizontal. Oke, kita akan buat splitter yang horizontal. Oke. Kemudian splitternya kita masukkan ke dalam HB1 lagi. HB1.add widget, bukan layout lagi tapi widget.
save.splitter. Kemudian kita buat splitter dengan orientasi vertikal. Save.splitter, kita buat saja seperti ini, v-splitter 1. Nanti kita akan buat 2 buah splitternya, maka di sini kita buat v-splitter 1 sama dengan q-splitter. Kemudian kita atur lagi orientasinya, save.b splitter 1.set orientation qt.orientation.vertical. Oke. Kemudian kita masukkan v-splitter 1 ke dalam save.splitter. Save.splitter.add widget save.b-splitter 1. Kemudian kita buat splitter yang vertikal satu lagi, save.b-splitter 2 sama dengan q-splitter save.b-splitter 2.set orientation qt.orientation.vertical. Kita masukkan ke dalam splitter, save.splitter.add widget save.b-splitter 2. Oke. Setelah kita buat layout dan juga splitternya, baru kita buat widget yang lain seperti prompt box. Oke, kita akan membuat box untuk mengetik prompt. Save.prompt box sama dengan q text edit. Jadi kita tidak menggunakan q line edit karena kita kadang-kadang ingin mengetik teks yang memiliki lebih dari satu baris ya. Jadi kita butuh q text edit. Kemudian kita masukkan q text editnya ke dalam v-splitter 1. Oke. Save.b splitter 1.add widget save.prompt box. Oke, ini seharusnya prompt ya, prompt box. Oke. Kemudian kita buat lagi untuk responsnya, box untuk respons. Ketika kita mengetik sesuatu di prompt box-nya ini, nanti responnya akan tampil di response box. Oke. Save.response box sama dengan q text browser. Untuk yang ini kita gunakan q text browser. Oke. Q text browser. Kemudian kita masukkan ke dalam v-splitter 2. Save.v-splitter 2.add widget save.v-splitter save.response box. Oke. Kemudian kita buat fungsi main di bawahnya, def main up sama dengan q application sys.arg. Kemudian GUI sama dengan English chat. Kemudian GUI.show. Kemudian sys.exit atau langsung saja di sini up.exec. Kemudian if main. Ya. If name sama dengan main, kemudian jalankan main. Oke. Nah, kita bisa coba langsung lihat GUI-nya. Tekan Ctrl B di Sublime Text. Application object has no attribute exe. Oke. Exec ya, bukan exe. Exec. Oke. Ctrl B. Ya, ini dia bentuk awal tampilan dari chatbox kita. Oke. Di sini adalah untuk mengetik promptnya. Di
di sini adalah nanti respon yang akan ditampilkan. Oke, kita akan lanjutkan mengembangkan aplikasi ini nanti di part berikutnya.